Maaf. Nah, saya sama Habibidin ini bisa jadi kata Habibidin enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peten dengan gerak nih jamaah ngatur jamaah. Nah, kalau saya ya enak ndekne. Ndekne karena raqat aina ya syauqan. Ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndekne. Aku iso assalamualaikum sing nerusne kan iki sing peten dengan sampai ototis gulu sak jempolan sikil iki tapi engko sing entuk akeh iki ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Orang miskin wani ngece wong sugih. Alah, orang mesti dadi wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Emang iya. Orang mesti turuno spring bed luwih nikmat timbangane turuno pring kriat. Oh, kadang turuno spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, harganya 500 juta, tapi ngipine diuber-uber gendruwo. Turuno pring kriat, galer geger kecantol paku, tapi ngipine mlebu restoran. Wah. Mangan menu lengkap ngombene es degan seruput ngelilir iler tapi kan nikmat turune. Ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Juz amma itu 95% makiyah, maka yang dibicarakan di juz amma itu mayoritas tentang keimanan, tentang akidah. Itu 13 tahun Rasulullah berjuang menanamkan iman, mengokohkan akidah. Berhasil apa enggak? Berhasil banget. Coba baca dalam sejarah. Orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat teguh dalam memegang keimanannya. Contoh, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masih menjadi budak, beliau iman kepada Rasulullah, beliau mengikuti Rasulullah. Ketahuan nama majikannya, diancam sama majikannya, Bilal, kamu jadi pengikutnya Muhammad ya? Iya, kenapa? Tak hukum kamu, keluar kamu. Kalau kamu mau kembali kepada agama lama, kamu nggak akan aku hukum. Tapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad itu, akan aku siksa kamu. Jawabannya apa? Silahkan kalau mau disiksa. Akhirnya Bilal disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, diikat, ditelentangkan di padang pasir dalam terik panas matahari yang membakar, atas panas matahari yang membakar, bawah panas bebatuan dan pasir yang luar biasa, ditelentangkan, diikat. Bukan cuman itu, dada Bilal dijereti. Apa dijereti itu? Diberui loh, batu yang sangat besar, jeret. Bilal hanya berucap ahad, dijerati meneh, jeret, ahad. Dia baru bisa mengucap ahad, ahad maksudnya kul huwallahu ahad. Cara neng aku yo tak ulangi, Bilal kul huwaile. Jadi ternyata Bilal yang ngamalno ijazah teko aku. Dia dijerat, ayo kamu kalau keluar dari ajaran Muhammad tak bebaskan dari hukuman ini, tapi kalau kamu tetap ngotot tak siksa lebih parah. Jerat ahad, dijerati meneh, jerat ahad, ahad. Akhirnya konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Bilal dibebaskan, ditebus
ditebus, dibeli sama Abu Bakar Siddiq dan dibebaskan. Betapa kuat keimanannya. Itu diantara keberhasilan Rasulullah. Ada sahabat namanya Yasir, satu keluarga beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Dia diintimidasi sama masyarakatnya. Yasir, kamu sekeluarga kalau tetap mengikuti ajaran Muhammad akan kami bunuh kamu sekeluarga. Apa kata Yasir? Silahkan, kematian lebih aku sukai asal dalam iman dan diridhoi Allah. Akhirnya Yasir sekeluarga dibakar hidup-hidup sama masyarakatnya demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah. Belum lagi seorang sahabiah yang namanya Sumayyah. Ini wanita pertama yang jadi syahid dalam Islam, syahidah dalam Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dia ketahuan masyarakatnya jadi pengikut Nabi Muhammad, imannya kuat. Akhirnya dihukum oleh masyarakatnya dengan hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Diikat pakai rantai, kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai, kemudian rantai itu diikatkan lagi ke kuda. Kudanya dicambuki supaya lari kenceng ke arah kiri. Demikian pula kaki kanan sama tangan kanannya diikat kuat pakai rantai. Rantai itu diikatkan ke kuda. Kudanya dicambuk keras sehingga kuda itu lari kenceng ke arah kanan. Kuda yang dari kiri lari kenceng ke arah kiri. Kuda yang narik dari kanan lari kenceng ke arah kanan. Akhirnya tubuh Sumayyah terbelah jadi dua. Kerak. Sama ora usah bayangke sing suwe apane. Masya Allah. Loh, itu diantara keberhasilan dakwah Nabi di Makkah. Jadi nggak bener kalau ada yang bilang Nabi di Makkah nggak berhasil. Kenapa kalau di Makkah udah berhasil kok diperintah Allah hijrah ke Madinah? Allahumma sholli ala Muhammad. Gini Bapak Ibu para jamaah, agama itu bukan hanya vertikal, bukan hanya mahdhah yang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi agama itu juga horizontal, mengatur hubungan dengan sesama manusia, bahkan hubungan dengan lingkungan. Ini juga bagian dari agama. Lah di Makkah waktu itu, untuk bisa menjalin komunikasi sosial, membangun hubungan sosial kemasyarakatan yang baik, susah, sulit, karena Rasulullah selalu diancam, diintimidasi. Jangankan bersosial, jangankan bikin acara semacam ini, Rasulullah ngajar ngaji aja sembunyi-sembunyi di rumahnya sahabat Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam, karena selalu diancam dan diintimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu Abu Gosok urung ono. Jadi sulit untuk membangun hubungan sosial yang baik. Maka Rasulullah diperintah Allah untuk hijrah ke Yathrib. Waktu itu namanya Yathrib. Nah, ketika di Yathrib baru Rasulullah membangun komunitas masyarakat. Semua komponen dan semua elemen dilibatkan oleh Rasulullah, diajak gabung oleh Rasulullah, diajak duduk bersama oleh Rasulullah untuk membentuk komunitas masyarakat. Kalau coro saiki yo pemerintahan, yang leadershipnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah iku yo nabi pendakwah. Rasulullah iku ya bakul pedagang ulung. Maaf, Sayyidah Khadijah terpikat, terpesona dan jatuh cinta sama Rasulullah itu karena memang Rasulullah itu jujur, Rasulullah berakhlak mulia, Rasulullah ganteng, dan Rasulullah adalah pedagang sukses. Jadi jangan salah ya, jangan dikira Rasulullah nikah Sayyidah Khadijah yang usianya lebih tua karena Sayyidah Khadijah janda kaya raya. Memang Sayyidah Khadijah janda kaya raya, tapi bukan karena itu Rasulullah menikah Sayyidah Khadijah. Rasulullah waktu menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah juga kaya raya. Rasulullah udah sukses dalam berdagang. Bayangkan,
maharnya Rasulullah nikah sama Sayyidah Khadijah itu 200 ekor unta merah. Unta merah itu unta yang harganya paling mahal. Kalau sekarang kira-kira 50 juta. 50 juta kali 200 10 miliar. Kanjeng Nabi nikah Sayyidah Khadijah itu mas kawine 10 miliar. Gak kaya Semarang 50.000 sak legereke. Halo, halo. Rasulullah juga jenderal. 27 kali Rasulullah berada di garis terdepan memimpin pasukan perang. Rasulullah itu insan kamil, sempurna, sehingga beliau menjadi uswatun hasanah. Nah, dalam membentuk pemerintahan, membentuk komunitas masyarakat, semua komponen dilibatkan oleh Rasulullah. Bukan yang beragama Islam saja, yang non muslim pun, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi juga diajak duduk bersama, bermusyawarah, membuat kesepakatan, sehingga kita kenal ada Piagam Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah bikin Piagam Madinah itu Rasulullah bersabda gini, siapapun orang Islam yang membunuh non muslim yang berada dalam lindungan Piagam Madinah ini, haram baginya mencium bau surga. Betapa Rasulullah sangat menghargai. Halo, ki paham tak gak atau tidak bahasan model kayak gini? Paham nggih? Paham nggih? Itu saja yang saya sampaikan. Luwe sak jam kurang yang ngundang meneh. Nah, yang yang terpenting 5 menit tak imbui. Lembur. Nah, ya. Halo. Halo. Nah, berikutnya tahun baru kita menatap ke depan. Bicara soal masa depan, kita tahu masa depan itu ada dua, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan duniawi. Ada masa depan fit dunya, ada masa depan fil akhirah. Umumnya kalau diajak bicara masa depan, kita lebih fokus masa depan yang dunia. Betul? Betul? Contoh sederhana, kalau misalnya kita mau bangun rumah, itu yang kita planning rumah yang pasti akan kita tinggali selamanya, atau rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Allah, iki sing teko ki ayu-ayu tapi kok on ya modele. Sampeyan misalnya arep bangun omah lho, sing sampean pikir iku omah sing arep dinggoni selawase, omah swarga, apa omah sing arep ditinggalne selawase, omah donya? Mbel gedes. Oke, harusnya dua-duanya. Ya wes, dua-duanya. Rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah dunia, ya kita pikirkan. Rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga, juga harus kita pikirkan. Cuma saya nanya dulu, dijawab. Rumah dunia sama rumah surga lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih megah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Lebih lux mana? Surga. Lebih eksklusif rumah mana? Surga. Cuma anggaranmu lebih banyak mana? Rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya, kadang ratusan juta bahkan miliaran. Kita sadar kalau kita udah mati nggak ada yang kita bawa. Cendelo sitok gak katut ngono sampai miliaran. Sementara rumah yang akan kita tinggali selamanya di surga gak mikir. Coba misalnya ada kotak amal untuk yatim, itu untuk bangun rumah di surga. Kotak amal untuk masjid, kotak amal untuk pesantren, itu untuk bangun rumah di surga. Sampean bawa duit 100.000, maaf. Nah, saya sama Habibidin ini bisa jadi, kata Habibidin, enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peten dengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Nah, kalau saya ya enak ndek nih karena rakat aina ya syauqan ngono tok.
Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndekne. Aku iso. Assalamualaikum. Sing nerusne kan iki. Sing petentengan sampai ototis gulu sak jempolan sikil. Iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono. Ini dunia sawang sinawa. Kadang sing numpak Mercy Brebes Mili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gedung guyang-guyu, sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin wani ngece wong sugih. Alah, orang mesti dadi wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Emang iya. Orang mesti turuno spring bed luwih nikmat timbangane turuno pring kriat. Kadang turuno spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, harganya 500 juta, tapi ngipine diuber-uber gendruwo. Turuno pring kriat, galer geger kecantol paku, tapi ngipine mlebu restoran. Wah. Mangan menu lengkap, ngombene es degan seruput ngelilir, iler. Tapi kan nikmat turune. Ayo. Loh. Wong melarat wani ngece wong sugih di dunia ini. Urung mesti makan di restoran mewah lebih nikmat daripada di tengah sawah. Mangan yang tengah sawah ra mikir utang kok. Wong desa-desa wong tani-tani mangane ning tengah sawah, lawoe cuma sambel tok lho, iso entek-entekan. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone. Masya Allah, lawoe entek ciduk kelinet campur uget-uget nih. Dikampleng lho ora krasa. Lho, iki sing dadi rektor iki. Makan di restoran mewah dengan menu lengkap, minuman lengkap, baru dapat 2 sendok, keselek karena dia dengar dari belakang ada orang dehem. Lah suarane sing dehem persis wong sing diutangi. Kaget. Itu kalau di dunia begitu. Kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah tambah bunga. Ono lho. Untuk hadiah malah susah, untuk hadiah umroh nilainya 20 juta malah susah, mikir selamatane, mikir oleh-oleh, mikir ya nek sing entuk hadiah umroh dekan, dosen mending duwe tabungan. Lah sing entuk hadiah umroh model ngene-ngene iki lagi sekali tampil uman pironan iki. Kadang ngawe ini sampai linu ini. Ini dapat hadiah umroh malah mumet ndase. Gitu loh. Kadang sing kena musibah malah bunga. Ono tonggoku kena musibah banjir, bunga untuk bantuan sembako, untuk mie. Di syuting wartawan mlebu TV dada mbek guyu-guyu. Ini dunia loh ya. Tapi kalau di akhirat pasti surga, pasti nikmat, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara. Makanya masuk neraka nggak mungkin berani menghina yang di surga. Mlebu neraka gak kira wani ngece sing nang swarga. Alah urung mesti no swarga luwih enak timbang non neraka. Non neraka panas ora apa-apa kawitane panas. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi ngono. Neraka adaptasi. Udah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.